Perkenalkan, nama saya Ranisa Fitriulandari, NIM 4 2019 23007, kelas 2A BTP, Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pertanian. Sebelum saya menjelaskan tentang kebijakan pertanian ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian apa sih kebijakan pertanian itu. Menurut yang saya sudah rangkum, kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengikuti sistem pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pertanian domestik. Mengenai kebijakan pertanian ini, ada pun banyak sekali fenomena yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini saya sudah merangkum sedikit tentang apa sih itu, fenomena apa saja. Yang pertama, sejak tahun 2000 ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kediri yang didiskriminasi akibat Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih. Yang kedua, adanya sistem ekonomi rente, di mana petani sangat bergantung kepada benih, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lain, dengan aktor lain, terkulang hingga pengusaha. Yang ketiga, lemahnya kebijakan terhadap produksi. Seperti kita ketahui, lemahnya impor. Hal ini ditandai dengan minimnya bea masuk untuk produk impor kita. Yang keempat, minimnya kebijakan yang membantu petani untuk menangani pasca panen. Hal ini berdampak pada rendahnya produksi. Jadi, minimnya kebijakan itu juga berdampak kepada petani kita. Dampaknya yaitu rendahnya produktivitas pertanian. Yang kelima, sulitnya akses permodalan petani. Perbankan harus memakai jaminan. Hingga saat ini petani dianggap non-bankable. Maksudnya di sini, sulitnya akses permodalan petani perbankan. Bisa kita lihat, modal, petani meminjamkan modal, memakai jaminan. Sebenarnya tidak semua petani mempunyai barang yang bisa dijamin untuk dijadikan modal mereka. Kita sebagai mahasiswa, apa sih strategisnya yang bisa kita lakukan? Nah, saya memiliki beberapa strategis di sini. Yang saya ketahui, yang pertama, membuat regulasi atau undang-undang hingga pemetaan yang berpihak kepada petani. Nah, strategi alternatif ini sudah banyak sekali digunakan di luar luasan sudah menggunakan strategi ini. Yang kedua, meningkatkan subsidi pertanian dalam penanganan pasca panen dan infrastruktur pertanian. Nah, ini juga sudah banyak sekali digunakan. Yang ketiga, merubah sistem pertanian konvensional menjadi pertanian berkelanjutan, baik itu organik ataupun alami. Nah, dan yang terakhir, menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian. Jadi di sini kita jangan hanya melihat kuantitasnya saja, tetapi kita harus memikirkan bagaimana sih kualitas hasil pertanian yang akan kita capai. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa sih kebijakan pertanian itu dan bagaimana, apa sih kok bisa itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana strategi kita untuk menangani kebijakan tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.